Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tangan-Mu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2a dan ayat 10 sampai 11. Beginilah perkataan Nabi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan perbebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah nama-Nya. Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong.
menurut janjinya kepada leluhur kita. Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 24. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat 19 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Advent ketiga merupakan Minggu Sukacita. Pada masa ini, kita umat beriman mestinya bersukacita, sebab kita semakin mendekati hari kelahiran Tuhan. Sukacita yang kita salurkan, baik dalam diri kita maupun keluar dari diri kita, adalah sarana yang sangat baik untuk menyambut satu-satunya Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus.
Kita menyediakan diri kita sebagai palung kelahiran Yesus saat ini. Dengan apalagi kita bisa membalas kebaikan Tuhan yang telah rela meninggalkan istananya yang kudus dan merendahkan dirinya dengan menjadi sama seperti manusia, kalau bukan dengan sukacita yang kita miliki. Sukacita adalah harta yang sangat berharga yang bisa kita persiapkan buat kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengharapkan satu umatnya pun berduka cita pada saat kedatangannya. Jadi sukacitalah yang bisa kita balaskan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, sekalipun badai datang menghampiri kita. Justru inilah saatnya kita untuk mampu melihat satu makna positif di balik semua kejadian-kejadian buruk atau pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami sehari-hari. Inilah saatnya kita mulai berusaha melihat kehendak Tuhan dan pesan Tuhan di balik semua peristiwa yang dialami, sekalipun peristiwa tersebut sangat tidak mengenakan hidup kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Alangkah baiknya jika kita meneladani Yohanes Pembaptis yang mau bersaksi tentang cahaya. Sekalipun Yohanes sendiri bukan cahaya, tetapi dia bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang diwartakan dengan sukacita akan semakin terang benderang bagi siapapun, termasuk kita yang bersaksi. Bila kita semua bersukacita dalam bersaksi tentangnya, penting sekali bagi kita untuk meminta semangat yang sama dengan Yohanes Pembaptis dalam menghayati Minggu Advent ketiga ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, dalam Yohanes bab 1 ayat 21 dikatakan, lalu bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Maka akan terlihat dua hal yang berlawanan. Di satu sisi, menurut Injil Matius, Elia adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi menurut Injil Yohanes, Elia bukan Yohanes Pembaptis. Tentu setiap kesan bisa saja terjadi. Namun alangkah baiknya kita melihat konteksnya baik-baik. Saudara-saudari yang terkasih, para imam dan orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya kepadanya, apakah ia adalah Elia? Konteksnya pada waktu itu adalah orang-orang Israel sangat menantikan kedatangan Elia, seperti firman Tuhan melalui Nabi Malayaki bahwa ia akan mengirim Elia. Jadi wajar saja mereka bertanya kepada Yohanes seperti itu. Terlebih lagi, ada bukti petunjuk bahwa Elia mengenakan pakaian dari bulu yang sangat mungkin dari bulu onta. Di dalam 2 Raja-Raja bab 1 ayat 8 dikatakan, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia itu Elia orang Tisbet.
Jadi ketika ditanya apakah ia Elia yang naik ke surga sekitar 9 abad sebelumnya, jawabnya tentu saja bukan. Dua Injil ini pun tidak bertentangan. Yohanes menyangkal bahwa ia adalah Elia karena kalangan Yahudi mengharapkan kedatangan Elia secara fisik. Yesus Kristus pun tidak mengatakan Yohanes Pembaptis adalah Elia secara fisik. Hal ini tampak ketika Yesus mengatakan bahwa Yohanes lebih besar dari semua orang yang pernah lahir, termasuk Musa dan tentu saja Elia. Bila Yohanes Pembaptis Elia, tentu saja ia bukan Elia. Lebih dari itu, kita tidak mengimani yang namanya reinkarnasi. Maksud Yesus menyebut Yohanes sebagai Elia yang akan datang ialah seperti yang diungkapkan malaikat Gabriel saat berbicara dengan Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Katanya, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang-orang yang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perhatikan ungkapan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang masing-masing telah didiami oleh roh, kita seharusnya mempersiapkan diri secara spiritual supaya kita bisa menjadi utusan sekaligus saksi bagi kelahirannya yang selalu bersukacita. Sebab roh Tuhan ada pada kita dan telah mengurapi kita. Maka ia pun mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Dengan demikian kita pun bisa ikut mengambil bagian dalam madah pujian Yesaya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya. Sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.